Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas segala izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu lagi setelah sekian lama kita tidak bisa menyapa dumateng para pamidang sedaya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, mudah-mudahan ada manfaat dalam pertemuan kita kali ini. Salam dan salam mudah-mudahan tak terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kesempatan yang saat mulia ini saya ingin mengajak kepada kita ini untuk merenungkan salah satu di antara panggilannya Allah kepada kita orang-orang yang beriman, yakni yang tercantum di dalam surat Al-Maidah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ila akhirih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Jadi ayat ini menyapa kita orang-orang yang beriman ini supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Melalui ayat ini Allah menyampaikan yang pertama bahwa tidak semua orang yang beriman itu sudah pada posisi takwa ini. Kemudian yang kedua, yang harus kita sadari kalau kita melihat dari ayat-ayat yang lain bahwa yang dijamin oleh Allah masuk surga itu adalah orang yang beriman, yang sudah mencapai pada posisi takwa. Oleh karena itu Allah sampaikan bahwa surga itu iddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Melalui surat Al-Maidah ayat 35 ini Allah menyampaikan bahwa kita ini diperintahkan untuk mencari wasilah. Wasilah itu sarana untuk menggapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita renungkan bersama, bahwa kita semuanya ini harus berupaya untuk mencari wasilah, supaya ketika ketemu wasilah itu maka kita ini akan merasa mudah untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Mengapa saya katakan apa yang ada pada diri kita? Ini karena wasilah itu sebetulnya sudah berada pada diri kita masing-masing ini. Sebab kalau kita renungkan kemudian kita kolaborasikan ayat itu dengan ayat yang lain, misalnya surat Al-Qasas ayat 77. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ila akhirih. Berupayalah kamu sekalian itu fima atakallah, dengan menggunakan sesuatu yang oleh Allah itu telah diberikan kepada kita. Apa yang kita cari yaitu ad-darul akhirah, kehidupan yang bahagia di akhirat. Ayat ini menyampaikan kepada kita sesungguhnya wasilah, perantara yang bisa memudahkan kita ini untuk menggapai ad-darul akhirah itu sebetulnya sudah berada pada diri kita masing-masing. Satu di antara kita mungkin wasilah itu sama ya.
Tetapi mungkin salah satu di antara kita wasilah itu berbeda. Makanya kalau kita lihat di dalam kisah para sahabatnya Rasulullah, sahabat itu ketika dijamin masuk surga, itu ternyata amaliyah mereka itu berbeda-beda. Ada seorang yang dijamin masuk surga karena dermawan. Ya, dermawan ini kan kaitannya dengan harta yang diberikan oleh Allah. Ada yang dijamin masuk surga itu karena ketekunan di dalam menjalankan sholat sunnah. Ada orang yang dijamin masuk surga ini karena memiliki nilai manfaat bagi orang lain. Ada yang dijamin masuk surga karena orang itu mampu membersihkan hatinya dari berbagai penyakit hati. Jadi di dalam diri kita itu sesungguhnya memiliki potensi yang mungkin juga ada yang sama, tapi mungkin juga sangat beragam potensi yang ada pada diri kita ini. Contohnya misalnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini dijamin masuk surga karena beliau ini sangat luar biasa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Karena memang dia itu orang yang sangat kaya, bahkan konon dalam sebuah kisah Abdurrahman bin Auf ini kalau bahasa kita itu gagal menjadi orang miskin. Jadi kalau kita mungkin ada yang ya merasa gagal menjadi orang kaya, tapi Abdurrahman bin Auf ini merasa gagal untuk menjadi orang miskin. Jadi zaman masuk surga, fima atakallah, menggunakan sesuatu yang diberikan Allah dalam bentuk harta. Kemudian misalnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini dijamin masuk surga karena ketekunannya di dalam melaksanakan sholat sunnah. Bahkan ada seorang yang namanya Rabi'ah al-Aslami, itu ketika bertemu dengan Rasulullah, kemudian ditanya Rasulullah, wahai Rabi'ah, mumpung ketemu, kira-kira apa yang kamu minta? Kamu minta kepada Allah, nanti aku bantu untuk meminta itu pada Allah SWT. Kemudian Rabi'ah al-Aslami ini mengatakan, saya ingin menemani engkau ya Rasulullah di surga. Yang lain apa? Itu saja. Ketika Rabi'ah ini menyampaikan seperti itu, apa yang dikatakan Rasulullah? Ya baiklah kalau begitu, tetapi tolong bantu aku, kata Rasulullah itu. Bagaimana Rasulullah akan membantu panjenengan? Padahal saya ini minta bantuan datang panjenengan. Bantulah saya, aksir sujudaka, perbanyaklah sujud kamu. Artinya perbanyaklah kamu itu melakukan sholat sunnah. Inilah yang saya maksud, sesungguhnya wasilah untuk menggapai takwa dan kemudian menggapai surganya Allah itu sesungguhnya sudah ada pada diri kita. Cuma kita ini sudah temukan itu atau belum. Maka ini yang perlu untuk kita gali pada diri kita, fima atakallah itu yang harus kita gali. Kalau nanti sudah ketemu, insya Allah kita ringan. Tetapi persoalan yang wajib ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Sholat yang wajib, puasa yang wajib, kemudian yang terkait dengan harta yang wajib, dan zakat mal, zakat fitrah, kemudian haji. Ini harus kita jalani. Setelah itu nanti kita jalani yang sunnah, dan kita pilih sunnah yang paling mudah bagi kita. Karena di antara kita nanti memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada orang yang bahasa kita itu betah melek, ya silakan perbanyak sholat malam, rutinkan sholat malam. Ada orang itu sing betah luwe misalnya, ya perbanyak puasa yang disunahkan oleh Rasulullah. Misalnya kita ini berharta dan kita ini ringan di dalam menjalankan perintah Allah, misalnya sedekah, infak dan sebagainya, maka tekunilah di situ. Kita berjuang misalnya itu, kita tekun di situ dengan penuh keikhlasan, tetapi jangan ada niatan untuk mendapatkan sesuatu bersifat duniawiyah. Semuanya harus kita lakukan dalam rangka untuk ad-darul akhirah itu, dalam rangka untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Kalau sudah ketemu, insya Allah nanti jalan itu akan mudah untuk kita lakukan. Selama ini mungkin kita masih melakukan sesuatu yang sifatnya umum begitu. Jadi belum ada
sesuatu yang sifatnya khusus dan itu lebih kita tekuni daripada yang lain. Ini bukan menggambarkan Allah dengan penggambaran diri kita ya. Jadi kalau kita ini misalnya jadi guru gitu, biasanya yang paling diakrabi, paling dikenali, paling dikenang itu adalah santri atau siswa yang paling tekun dan santri atau siswa yang paling tidak tekun, kan begitu. Jadi Allah pun juga seperti itu. Karena itu Rasulullah menyampaikan, ahabbul a'mali 'indallahi adwamuha. Amal yang paling dicintai Allah ini adalah yang paling adwam, yang paling istiqomah kita lakukan secara terus-menerus itu. Jadi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita temukan ini ya, kita temukan apa yang termudah bagi kita dalam menjalankan perintahnya Allah ini, apa yang termudah bagi kita ini. Karena itulah sesungguhnya jalan kita untuk menggapai ad-darul akhirah. Makanya di salah satu ayat Allah juga menyampaikan pada kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kamu sendiri itu apa tidak pernah kamu pikirkan, tidak pernah kamu renungkan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan perenungan ini akan bisa menemukan apa yang sesungguhnya sudah disiapkan Allah bagi kita ini untuk menggapai darul akhirah. Dan ini perlu untuk kita lakukan introspeksi diri, mawas diri. Kita perlu untuk menata batin kita ini, kita perlu untuk merenungkan perjalanan kehidupan ini. Dan mudah-mudahan ini akan segera ketemu, dan bila ketemu maka itulah yang harus kita tekuni di dalam menjalankan kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan hidayah dan taufik kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti akan memanggil kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada kekurangan, ada kesalahan, mohon maaf. Nasyuru minallah fatwa warib babasyiril minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.